Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam, Ibu Mala. Alhamdulillah. Gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat. Oke, syukur alhamdulillah. Apa ini yang harus dibahas? Katanya ada yang mau diceritakan ini, Ibu Mala. Iya, betul, Pak. Jadi, saya mau minta solusi nih, Pak Arif. Oke, Saya mau minta solusi bagaimana sih caranya mengatasi peserta didik saya. Nah, kebetulan kan ini tahun ajaran baru nih, Pak Arif. Jadi, peserta didik itu masih berkeliaran gitu, masih suka berkeliaran, terus belum rapi gitu di kelas, Pak. Jadi saya pengen tahu dong, Pak, gimana sih solusinya biar saya punya kelas lebih kondusif lagi gitu, Pak. oh iya. Ya bagus itu, kita memang sebagai sesama profesi kita harus saling ya berdiskusi, sharing. Bukan berarti saya yang paling pintar atau saya yang paling menguasai bidang profesi kita, tapi dengan kita berdiskusi, kita sharing, mungkin ada solusi yang bisa dihasilkan dari kita berdiskusi ini. Oh iya, jadi mungkin saya memiliki kesempatan dan waktu kebetulan ini kira-kira 15 menit ke depan mungkin dapat kita diskusikan. Jadi saya hanya ingin mendengarkan, kemudian permasalahan ini mungkin hal-hal yang kita diskusikan, saya mengidentifikasi permasalahan pengelolaan kelasnya Ibu Mala nanti bisa menyimpulkan sendiri kira-kira apa yang harus dilakukan di dalam treatment pengelolaan kelas. Jadi memang pengelolaan kelas itu kan bagian dari tugas kita ingin memastikan segala sesuatunya lebih baik, tetapi kadang-kadang ada problem, ada kendala. Kira-kira saya ingin memulai bertanya Ibu Mala. Iya, Ibu Mala mengajar di tingkat SD kan? Itu kelas berapa Ibu Mala? betul, Pak. Jadi saya sekarang di kelas 4 SD. Oh, di kelas 4 SD. Terus Ibu Mala baru berinteraksi nggak dengan kelompok kelas ini? Kan biasanya guru kelas itu mungkin bisa saja pernah bertemu di kelas bawah sebelumnya atau bagaimana? Kebetulan kalau di kelas yang ini peserta didiknya saya baru pertama kali mengajar mereka dari awal, belum pernah sebelumnya, Pak. Oh iya iya. Terus apa yang Ibu Mala lakukan sebagai kesempatan pertama Ibu Mala mengenal atau berusaha untuk mengenal keadaan eh, kelas yang Ibu Mala ampuh sekarang? Iya, jadi kemarin di awal masuk saya mulai memperkenalkan diri, kemudian memberikan mereka kesempatan untuk berkenalan juga. Lalu kita juga sudah membuat kesepakatan kelas, Pak, di mana kesepakatan kelas itu kita buat sama-sama. Mereka mengeluarkan pendapat mereka, saya membantu untuk eh, membuat kesepakatan kelas itu juga gitu. Nah, kemudian tapi walaupun kesepakatan kelas itu sudah kita buat sama-sama, Pak, tetap aja mereka tuh Baik, uh, kita yang profesi sebagai guru pernah pernah merasakan tantangan-tantangan dalam pengelolaan kelas. Apalagi kelas itu belum terlalu kita akrab dalam konteks interaksinya, tetapi mungkin bisa kita berpikir berdiskusi dengan pertanyaan nanti ya. Jadi kira-kira malah mendapat di kelas yang Ibu malah secara dulu di kelas-kelas sebelumnya bagaimana mereka habitnya atau kebiasaannya menurut guru yang mengampu di kelas sebelum Ibu malah dicek dicek ini jelas nah silakan.
Halo? Baik, kalau begitu malah pernah dapat apa? Ibu Mala pernah dapat referensi apa dulu di Ibu Mala pernah mendapat referensi apa dari guru sebelumnya tentang perkembangan siswa ini kelas di bawah Ibu Mala? Apa sebelum bertemu di Ibu Mala di kelas sekarang? Dan itu menjadi kelemahan guru yang mengampu kelas ini sebelum. Baik, kira-kira dari diskusi awal dengan guru yang mengampu mereka sebelumnya, Ibu malah pernah bertanya ke guru yang mengampu mereka sebelumnya, apa yang pernah dilakukan oleh Ibu guru atau Bapak guru yang mengampu kelas ini sebelum mereka. Tapi yang dilakukan guru sebelumnya mungkin bisa menjadi referensi bagi Ibu malah. Gitu. Uh, saya pikir itu salah satu bagian dari terobosan. Tetapi sekarang versinya Bapak atau Ibu guru sebelumnya Ibu Mala. Kira-kira pernah nggak Ibu Mala mengecek kesepakatan kelas yang Ibu Mala bikin yang disusun bersama dengan warga kelas tersebut itu kira-kira sudah representatif nggak, memuat semua nggak kebutuhan anak-anak di kelas Ibu Mala sekarang? Ya, mungkin ada hal-hal yang mungkin belum terkoordinir sehingga kadang-kadang tidak ada sebuah komitmen. Jadi Ibu Mala kan melihat ada beberapa anak yang bisa diatur. Bagaimana kalau Ibu Mala mencoba berpikir kembali, kira-kira ada hal yang ditambahkan mungkin kesepakatan kelas itu, kira-kira menurut Ibu Mala satu ada hal yang belum terakomodir nggak dari kesepakatan kelas? Oh iya iya iya, boleh boleh. Baik, kalau menurut saya Ibu Mala pernah nggak berpikir tingkatan umur sekian di kelas 4? Di kelas 4 ya Ibu Mala. Kira-kira ada nggak hal-hal lain yang merupakan keinginan dari ekspresi mereka
Mungkin saja ada hal yang mungkin bisa ditambahkan, bagaimana dengan kira-kira kalau istilah reward. Jadi reward itu kan penghargaan. Kira-kira menurut Ibu Mala, apakah reward atau penghargaan yang diberikan ketika dalam interaksi belajar itu bisa dipertimbangkan nggak untuk Ibu Mala? Ya mungkin memotivasi, sehingga antusiasnya anak-anak itu harus dari dulu kita mungkin itu menurut saya. Kira menurut Ibu Mala ada syaratan memberikan kesepakatan kelas sama. Baik, baik. Saya sih setuju kalau itu menjadi bagian dari pertimbangan Ibu Mala, tapi ada hal penting lain mungkin harus kita pertimbangkan. Ibu Mala, kira-kira menurut Ibu Mala anak-anak itu nyaman nggak dengan interaksi? Bagaimana dengan keadaan pengelolaan kelasnya? Ada nggak tulisan-tulisan, perhiasan-hiasan yang memotivasi anak-anak sehingga dapat berinteraksi, sehingga mungkin dengan memberi warna yang lebih beragam di sekolah apa di kelas itu menjadi kebanggaan anak-anak yang berinteraksi bersama Ibu Mala di kelas. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk pengelolaan keindahan dan kerapian kelas untuk memotivasi anak-anak ini? Baik, saya pikir itu salah satu yang perlu saya tanyakan sehingga Ibu Mala bisa menyimpulkan sendiri nanti. Ini terkait dengan rasa kebanggaan dengan kelasnya Ibu Mala. Saya pikir kita pernah berada di kelas sekian di SD dulu atau tingkat pendidikan dasar. Kalau dulu Ibu Mala pernah melakukan apa untuk membuat eh, membawa nama harum atau menyayangi atau membanggakan kelasnya waktu SD dulu? Apa yang pernah Ibu Mala buat? Mungkin bisa jadi referensi untuk menguatkan jiwa kebanggaan anak-anak sehingga nanti jangankan merusak, mungkin terus akan menjaga dan memperindah. Kira-kira itu menjadi bagian yang dipikirkan Ibu Mala nggak?
Baik, luar biasa itu Bu Mala. Jadi saya pikir semakin tekad atau semakin gesit kita dalam mencoba hal-hal baru yang membuat anak-anak ini makin tertarik. Saya pikir itu menjadi kebanggaan. Jadi bagaimana kira-kira hal-hal yang apa lagi menurut Ibu Mala yang ingin Mala lakukan sehingga anak-anak ini merasa percaya diri dengan interaksi di kelas? Bagaimana dengan uniform, atau mungkin bisa saja Ibu Mala pernah menanyakan nggak bagaimana anak-anak kalau kita bikin seragam kebersamaan atau sehingga kebanggaan tentang kelas itu mungkin bisa muncul. Kira-kira menurut Ibu Mala bagaimana? Ibu Mala, tadi dari yang kita bahas yang panjang itu kira-kira apa komitmen Ibu Mala setelah hasil diskusi kita ini ingin menjadi tanggung jawab Ibu Mala untuk dilaksanakan bersama dengan pengelola kelas dengan anak-anak yang Ibu Mala bimbing saat ini? Kira-kira apa? Baik, jadi saya akan berusaha seperti itu tadi sih Pak, akan mencoba membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi, kemudian metode pembelajaran yang lebih aktif, lebih menarik, kemudian mengajak anak-anak untuk berkolaborasi seperti itu Pak. Jadi nanti biar anak-anak tuh lebih fokus gitu supaya di jam pelajaran itu mereka tidak berkeliaran ke sana kemari, jadi mereka fokus sama media mereka masing-masing sama pembelajaran kita pada hari itu, seperti itu Pak. Nah, itu luar biasa Ibu Mala. Akhirnya Ibu Mala sudah mendapatkan jenis pencerahan dari hasil diskusi ini, dan itu kalau kita bisa laksanakan dengan komitmen dari guru dan komitmen dari siswa, saya pikir ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran dan kelas yang dibimbing Ibu Mala, saya meyakini pasti akan meningkat. Tapi memang kita tetap harus mengedepankan rasa sabar kita menghadapi tantangan-tantangan ini. Kira-kira sebagai pertanyaan terakhir, saya ingin bertanya ke Ibu Mala, apakah komitmen Ibu Mala dengan kelas yang Ibu bina ini, tugas pembimbingan ini dengan senang hati, bagaimana setelah melihat ini? Saya akan berusaha dengan senang hati karena peserta kita pasti bisa mulai itu. Jadi kalau kita memberikan, mengajar, mengayomi mereka dengan senang hati, bisa jadi mereka juga akan lebih peka, lebih berasa gitu. Jadi kita menghargai mereka, maka mereka juga akan belajar untuk menghargai kita gitu. Luar biasa, itu aplaus untuk Ibu Mala bahwa kita ini sama, setiap tantangan itu pasti akan ada ya, dan kita memang butuh teman berdiskusi Ibu Mala, sehingga saya mungkin belum pernah memberikan saran atau usul dari tadi, tapi mengarahkan Ibu Mala untuk merefleksi sendiri apa kira-kira yang masih tantangan atau apa, sudah jawab sendiri, dan tergantung nama itu kita saya pikir permasalahan Ibu Mala bisa dilakukan sendiri yang Ibu Mala, dan saya berharap Ibu Mala lebih sukses ke depan, lebih termotivasi lagi, dan jangan lupa anak-anak, saya pikir banyak terhadap guru-guru yang kelas adalah yang lebih tahu tentang ilmu dan apa itu contoh-contoh sikap baik itu sudah terima kasih guru. Pertanyaan dan salut seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak Arif, terima kasih atas waktunya. Ibu Mala semangat, sukses selalu untuk Mala, semangat jaga kita dimulai dengan yang baik, berdoa menjadikan profesi kita ini profesi yang mengantarkan kita selamat di kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Amin, amin, amin. Itu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu Mara, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Luar Arif. biasa. Bagaimana Pak Arif? Semoga alhamdulillah sehat juga. Kayaknya Ibu Mara ceria banget ini. Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu dalam karir. Baik, Amin. lagi sibuk nggak? Kalau nggak ada, saya ingin diskusi sedikit nih. Oke, Pak Arif, saya ada waktu 15 menit, sekitar 15 menit ke depan. Jadi apa yang ingin Pak Arif ceritakan kira-kira? Baik, terima kasih. Kalau ada waktu Bu Mala, saya ingin bercerita sedikit nih tentang profesi saya. Saya kan guru IPA ya. IPA itu kan ada di SD, ada di SMP ya. Ya, betul. Nah, jadi saya mengajar di SMP kelas 7. Ketika saya berinteraksi dengan anak-anak dalam pelajaran IPA, saya pikir konsep saya mungkin baik dan sederhana. Saya mulainya dengan setelah membuat kesepakatan kelas, tata tertib dan aturan dalam interaksi belajar. Tetapi seiring berjalan waktu, kok saya melihat apa ya, anak-anak ini kok ketika ada tugas atau tulisan ke depan papan tulis, kok tulisannya anak-anak ini tidak terlalu jelas untuk dibaca. Rata-rata ya, ada juga yang baik. Tapi kok maksud saya, apa itu jadi problematika saya, karena saya pikir di tingkat SMP menulis di buku catatan itu sudah harus lancar. Di tingkat SD ya, kira-kira karena Ibu Mala di tingkat SD, apa yang harus saya lakukan Ibu Mala? Itu yang menjadi permasalahan di saya, sehingga saya ingin anak-anak itu memiliki report pelajaran interaksi dengan IPA itu, selain materinya juga referensi bukti fisiknya juga harus rapi dalam bentuk catatan. Karena nanti saya sudah sampaikan awal kepada anak-anak, nanti kalau ulangan selain menjawab soal juga buku catatannya dikumpul untuk dinilai. Tapi setelah saya lihat tulisannya tidak terlalu bagus. Kira-kira apa yang harus saya mulai ya? Oke, baik. Jadi saya menangkap di sini permasalahannya Pak Arif itu Pak Arif menemukan siswa yang memiliki tulisan yang kurang baik gitu ya Pak ya. Menurut Pak Arif sekarang setiap bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kira-kira apa sih yang akan Bapak lakukan? Saya ingin membina komunikasi dulu dengan guru bahasa Indonesia. Mungkin kan ada program Calisto ini, mungkin ada, saya komunikasi juga dengan kepala sekolah, kira-kira dengan keluhan saya ini apa kira-kira ada pelajaran tambahan Pak, mumpung masih awal ini. Jadi ini berlaku untuk setiap mata pelajaran. Mungkin anak-anak ini kita mantapkan lagi dengan melombakan tulisan indah atau tulisan yang rapi, sehingga setelah mereka lancar kita beri apresiasi. Saya pikir seperti itu. Karena jangankan untuk dibaca oleh orang lain, oleh dirinya sendiri aja susah dia baca tulisannya nih. Jadi kira-kira itu yang jadi permasalahan saya juga. Jadi Bapak ingin berbicara dengan guru lain atau kepala sekolah untuk memberi tambahan, kemudian pembelajaran untuk membina peserta didik sebelumnya. Kira-kira menurut Pak Arif, dari penilaian Pak Arif sendiri, tulisan yang baik itu seperti apa sih Pak? Iya, saya pikir ini pertanyaan menarik, kan saya pernah diskusikan dengan guru bahasa Indonesia. Saya pikir mumpung masih di awal-awal tahapan mereka mengenyam pendidikan, kita harus bisa menjelaskan tulisan yang baik itu bukan hanya sekedar selesai ditulis dan lagi dibaca, karena ini tulisan harus dibaca kembali. Tentu saja kaidah-kaidah awal tentang penulisan, huruf tegak, huruf berjalan, tapi sudah ada modal. Saya pernah ingin berkomunikasi langsung dengan guru-guru siswa yang bersangkutan di tingkat SD, tetapi saya pikir perlu ada perenungan bersama. Tingkat kelas 6 SD itu sudah harusnya matang dia
Ya, setidaknya SMP tidak lagi, karena sekarang akselerasi pembelajaran bagi IPA itu kalau menunggu satu orang guru, satu orang siswa belajar ulang untuk nulis, kapan selesainya dia. Jadi saya pikir ini rasa keprihatinan saya, dan saya pikir harusnya semua rekan-rekan juga di sekolah saya, maksud saya kepala sekolah juga harus mendukung. Ya, kita inventarisir mungkin rencana saya, dari setiap tulisan anak-anak itu mana yang dikategorikan belajar menulis, mana dikategorikan sudah lancar menulis. Kira-kira seperti itu yang bisa saya lakukan sebagai rencana saya di rumah. Saya pikir anak-anak ini mungkin belum pernah diberikan perhatian khusus bagi anak-anak yang memiliki kendala dalam menulis yang lancar, menulis yang baik sesuai dengan kehendak. Kenapa tidak kita sisihkan? Walaupun bukan haknya saya mengajar menulis, tapi sedikit untuk tanggung jawab saya. Saya kumpulkan anak-anak ini, kemudian memberikan paham, dan ya, tanpa berusaha untuk menyinggung perasaan mereka, saya latih pelan-pelan untuk mencoba melancarkan tulisannya, sehingga saya tidak sakit mata, sehingga anak-anak juga nyaman untuk belajar dan meningkatkan kapasitasnya dengan catatan yang mereka tuliskan sendiri. Itu yang saya rencanakan, cuman saya pikir ini butuh perhatian dan kerjasama dengan semua pihak ya, terlibat di sini. Mungkin termasuk saya ingin melaksanakan kunjungan rumah untuk menyampaikan temuan-temuan saya ini supaya didukung juga oleh orang tuanya di lingkungan rumahnya, sehingga mungkin pada saatnya kita merasakan hasil anak-anak ini dengan tanda petik sedikit terpaksa, akhirnya nanti akan lancar juga untuk menulis. Saya pikir penting bagi kita untuk memberikan perhatian khusus kepada beberapa anak ya, tidak juga semua ya, tapi ini adalah tantangan besar. Mudah-mudahan orang tua juga memberikan support terhadap program yang ingin saya laksanakan. Kira-kira begitu Malang. Saya pikir tidak juga terlalu jelek, tetapi untuk tingkat SMP itu masih kategori butuh waktu banyak dalam berproses menulis. Saya rasa tidak ada salahnya daripada kita memberikan laporan yang tidak valid, kita beres-bereskan, kita bagus-baguskan, sedangkan keadaan dan kenyataannya tidak seperti itu. Saya pikir kenapa saya merasa terpanggil untuk ini, malah untuk melaksanakan proses pembelajaran untuk latihan menulis, karena yang saya inginkan seluruh siswa di tingkat SMP yang saya bimbing ini pada akhirnya bisa bertanggung jawab, merekap pikiran dan ide-ide mereka dalam bentuk tulisan, karena ini penting sekali. Jadi literasi menulis ini saya pikir bagian yang menentukan mereka berinteraksi di tingkat lanjutan di sekolah-sekolah atau sampai di perguruan tinggi dan di masyarakat. Saya pikir itu yang ingin saya lakukan, Bu Bola. Baik, mungkin
Iya. bisa menjadi tulisan yang rapi. Saya selalu mengedepankan keterbukaan informasi. Jadi tantangan bagi mereka yang belum lancar tentu saja harus tanda petik dipaksa karena penilaian saya termasuk penilaian catatan dan tulisan. Makanya saya ingin mendapat support juga dari teman-teman mata pelajaran lain supaya lebih fokus mengomentari tulisan-tulisan yang belum rapi itu. Dan juga utamanya kepala sekolah dapat mengakomodir ide-ide ini demi kebutuhan anak-anak yang berada di lingkungan sekolah saya. Karena itu baru satu sekolah, satu kelas yang saya interaksi dengan anak-anak, baru saya bisa melihat, apalagi kelas-kelas saya mau meyakini tidak hanya kelas 7 yang tidak diperhatikan tulisannya, kelas 8, kelas 9, atau kelas-kelas yang lain, masih banyak mungkin anak-anak yang karena tidak diingatkan, tidak diproses, tidak dibimbing, ya seolah-olah itu bagian yang biasa-biasa aja. Makanya setiap rapat saya usulkan kepada kepala sekolah untuk memperhatikan tulisan, dan juga penilaian tulisan terhadap setiap catatan anak-anak setiap mata pelajaran. Saya pikir itu bagian yang efektif untuk membuat anak-anak berdisiplin bagaimana cara literasi tulisan yang baik, bukan indah tetapi baik dan bisa dibaca. Mungkin itu mempermudah mereka ke depannya nanti untuk urusan menulis. Mungkin itu yang ingin saya lakukan, Ibu Mala. Baik. Setelah Bapak melakukan konsultasi atau melakukan memberikan ide dan pendapat pada sejawat atau kepala sekolah di sebuah forum, bagaimana tanggapan mereka, Pak? Dan ternyata mereka sangat salut, saya sangat antusias karena mereka juga menemukan hal yang sama tapi belum sempat saja untuk menyampaikannya. Jadi saya pikir saya ingin mengetuk pintu hati rekan-rekan semua bahwa kesadaran terkait dengan kapasitas siswa, apalagi di tingkat SMP, itu merupakan berkah juga kepada kita semua sebagai gurunya. Jadi saya pikir saya ingin fokus sebagai kata kesimpulannya, saya fokus memperjuangkan ada standar tulisan untuk siswa di tingkat SMP yang tidak hanya sekedar jadi atau dengan catatan beberapa langkah dan dukungan support dari rekan guru dan kepala sekolah supaya output dari sekolah saya secara umum, bukan hanya mata pelajaran saya, seluruh mata pelajaran di sekolah saya, itu anak-anak menghasilkan tulisan yang bagus, tulisan yang bisa dia baca sendiri dan bisa dimengerti dan dipahami, dibaca oleh orang lain. Itu kan modal untuk di masyarakat. Mungkin seperti itu, saya antusias. Pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sudah luar biasa, memberikan semangat dan support dalam pelaksanaannya. Satu lagi, Pak, kira-kira ini kan tadi kita sudah menemukan beberapa solusi. Jadi Bapak sudah menemukan beberapa solusi, kemudian bagaimana strategi-strategi yang Bapak lakukan gitu kan. Nah, kira-kira kapan sih Bapak akan mulai melakukan perubahan tersebut, Pak? Boleh, saya secepatnya, saya pikir pertemuan mendatang saya dan anak-anak saya sosialisasikan dulu, atau juga teman-teman pelajaran yang lain akan mensosialisasikan sama ini menjadi best practice di sekolah saya, mungkin bisa nanti suatu saat dicontoh oleh sekolah-sekolah lain kalau sudah berjalan dengan maksimal di sekolah saya. Juga saya memberikan rekomendasi kepada siswa atau guru-guru di sekolah-sekolah pendukung saya yang SD supaya lebih memperhatikan. Tetapi bukan kapasitas saya sebagai guru, mungkin akan ada ruang diskusi antara sekolah dengan kepala sekolah SD pendukung sekolah saya. Mungkin seperti itu. Terima kasih, malah luar biasa kita punya seperti ini bagian luar biasa. Baik, mari Bu. Ya, mari Bu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.